Baik, untuk teman-teman, kali ini saya ada tips atau saran-saran edukasi yang baik untuk teman-teman yang khususnya yang belum menikah atau yang masih single parents atau yang bujang ya. Nabi Adam ya, Nabi Adam waktu pada saat penciptaan pertama di surga itu kesepian dikala hidup sendiri tanpa ada pendamping hidup. Bagaimana dengan adik-adik atau yang teman-teman yang belum menikah? Nah, jadi orang berumah tangga itu fungsinya dan baiknya itu moderatnya lebih banyak, baiknya bagusnya lebih banyak. Pertama, yaitu rezekinya itu bertambah. Kalau bujang rezekinya cuma 100, udah menikah rezeki bisa 200 sampai 300 tuh. Yang kedua, dengan berumah tangga bisa mengatur hidup ke depan seperti apa. Jadi bisa tahu pendingnya hidupnya seperti apa, mau bagaimana, terarah. Karena dengan dia menikah, walaupun ya bisa saja terkecoh dengan keadaan-keadaan yang mungkin saja gelombang-gelombang berumah tangga itu biasalah. Intinya banyak manfaatnya jika sudah menikah. Berikut adalah cara. Ada beberapa tahap yang harus diperhatikan. Yang pertama, tolong untuk saling mengetahui kelemahan dan kelebihan masing-masing. Mengetahui kelemahan dan kelebihan masing-masing, sebab berumah tangga ini bukan 1-2 tahun. Berumah tangga ini cukup panjang, bahkan 50 sampai 70 tahun, bahkan 60 tahun. Panjang kan? Jadi jangan hanya memikirkan hawa nafsu belaka, lantas kerasak kerusuk, ibaratnya bahasanya gitu, kerasak kerusuk gitu kan, langsung nikah, atau nafsu yang berbicara, tidak memikirkan panjang, tidak pikir panjang, akhirnya hanya karena dia ganteng, dia cantik, nafsu kan, dia ganteng, dia cantik. Wah, lagi pacaran mah lagi salahnya aja, waduh nggak apa-apa sayang, aku nggak apa-apa salah begitu, itu biasa begitu. Lagi pacaran walaupun pasangan kita salah, kasar, itu kita tetap biasa. Bahkan kita ditampar aja kita masih bilang tamparannya cakep banget. Itu udah menikah itu ya, bosnya belum menikah ya, tapi kalau sudah menikah lain cerita alurnya. Karena kalau sudah menikah itu sudah lebih banyak berkecimpung, jadi sudah saling mengetahui ya antara kelemahan dan kelebihannya. Jadi nanti banyak, dan itu sudah bukan rahasia umum lagi, banyak orang berumah tangga kawin muda itu goyang. Sudah pernah saya bahas di video saya yang sebelumnya, tapi ini bukan pengulangan ya, tapi ini beda konsepnya. Ini saya akan lebih memaparkan bagaimana untuk mengetahui pasangan kita sebelum melanjutkan ke pernikahan. Yang kedua adalah usahakan lebih mapan dulu ekonominya ya, ekonomi mapan dulu. Sudah mapan, gaji sudah pikir-pikir matang-matang, bila perlu punya rumah dulu, usahakan punya rumah dulu. Sebab sudah menikah itu masalah yang paling mendasari itu adalah ekonomi. Itu yang masalah yang paling krusial, yang masalah yang paling fatal itu dalam rumah tangga itu ekonomi. Jadi kalau sudah berbicara ekonomi, dampaknya nanti ke cinta, dampaknya nanti ke kasih sayang, dampaknya nanti ke psikis dia seseorang itu sendiri. Jadi ada hubungannya antara ekonomi dengan keharmonisan rumah tangga. Dia saling terkait. Yang ketiga adalah usahakan mendapat restu dari orang tua masing-masing. Nah, kalau masih punya orang tua lengkap, walaupun jauh pun di mana kabari, atau kalaupun jauh kasih kabar bahwa saya mau menikah atau bagaimana. Intinya mendapat restu dari orang tua masing-masing. Begitu. Jadi diperkenalkan antara orang tua perempuan dengan orang tua laki-laki
bertemu dan memperkenalkan dan berbicara. Jika anak-anak sudah cocok, ya melalui tahapan-tahapan lah yang sebagaimana mestinya. Jadi jangan sampai kita mau menikah karena kita mengharap kebahagiaan, tapi satu sisi kita mengorbankan orang tua, begitu. Oke, harus dipahami untuk yang belum menikah ini. Ini penting banget. Dasar-dasar inilah yang harus perlu dibuat. Sebab saya bilang sekali lagi, berumah tangga itu bukan 15 sampai 10 tahun. Berumah tangga itu 70 sampai 80 tahun. Ya, saya sih berharap 100 tahun ya, 100 lebih. 100 tahun lebih. Kalau menurut saya pribadi itu 100 tahun lebih. Panjang kan? 100 tahun itu panjang. Jadi harus dasar-dasar inilah harus buat pegangan. Ya. Oke, yang selanjutnya atau yang terakhir adalah tentu memiliki kedewasaan atau keimanan. Ya, buang ego-ego itu, buang ya, harus dewasa. Memang orang belum waktunya dewasa terus kita paksakan dewasa kan agak bertantangan. Tapi itu memang harus dewasa, perlu umur usia yang matang, memang harus baru menikah. Kalau masih belasan-belasan jangan dulu lah, apalagi yang masih ekonomi menengah ke bawah. Kalau yang sudah orang kaya, orang tuanya kaya, punya perusahaan banyak, ya oke, itu dia jadi masalah. Tapi kalau yang ekonomi menengah ke bawah, usahakan mapan dulu ekonomi, biar menikah muda. Di atas 20 udah waktu perundang-undangan kita sekarang usia berapa? 25 ya. Maaf kalau saya salah, tolong di cross check. 25. Udah waktu 25 atau 23 ya nikah aja. Nikah. Kalau orang kaya ya tidak mengenal, memang itu usia itu memang tidak mengenal. Tapi walaupun tidak mengenal, tapi banyak yang terjadi. Usia muda itu banyak yang retak berumah tangga. Jadi inilah harus diperhatikan ya. Cukup sampai di sini, ini pesan aja untuk teman-teman yang belum menikah agar pertimbangkan baik-baik ya bila mau menikah. Oke, terima kasih untuk teman-teman. Bila yang suka, untuk dukung channel kami supaya lebih semangat lagi buat kontennya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya.